Pada usia 45 tahun ke atas, secara otomatis tubuh kita ini mengalami penyusutan. Otot-ototnya semakin menciut dan tulang-tulangnya semakin rapuh. Dan itu hanya bisa dicegah atau bisa diatasi dengan cara rutin berolahraga. Banyak sekarang kita lihat orang-orang yang usianya sudah tinggi, tetapi penampilan dan kesehatannya masih begitu bagus. Itu yang kita kenal dengan istilah awet muda. Jadi oleh karena itu, selain olahraga, tolong diperhatikan juga intake minuman yang masuk ke dalam tubuh. Kita bertemu kembali pada saat ini, di mana saya seperti biasanya melaksanakan aktivitas olahraga. Saya mengadakan olahraga ini itu paling tidak sekali 2 hari, supaya kesehatan fisik ya jasmani saya ini bisa tetap fit begitu ya, sehingga kita jauh dari sakit penyakit. Dan dalam kondisi yang seperti ini, para sahabatku juga yang masih ingin mendambakan kesehatan yang prima, itu sangat bagus kalau seandainya Anda itu juga mengadakan olahraga. Kalau seandainya olahraga tidak memadai atau sarana prasarana kurang lengkap, pilihan juga ada pilihan lain, seperti pilihan jogging, jalan gitu ya, atau lari. Dan itu bisa dilaksanakan oleh semua orang. Dan ketahui olahraga lari atau jalan itu adalah olahraga yang terbaik dan termurah. Jadi kepada rekan-rekan sahabat-sahabat saya, boleh juga dilaksanakan seperti itu. Tapi saya kebetulan karena di dekat rumah ada fasilitas fitness seperti ini adalah di Hotel Bumi Wiyata yang ada di Kota Depok. Ini kebetulan berdekatan dengan rumah saya, maka saya bisa setiap saat mengunjungi tempat ini dan saya jadi members di sini, begitu ya. Dan nanti akan kita lihatkan kepada sahabat-sahabat saya olahraga apa saja atau aktivitas fisik apa saja yang saya lakoni di sini. Sahabatku, pada sahabat-sahabat yang usianya sudah di atas 45, olahraga rutin ini sebagusnya dan seharusnya dilakukan secara rutin. Kenapa? Karena pada usia 45 tahun ke atas, secara otomatis tubuh kita ini mengalami penyusutan. Otot-ototnya semakin menciut dan tulang-tulangnya semakin rapuh. Dan itu hanya bisa dicegah atau bisa diatasi dengan cara rutin berolahraga. Kalau tidak, semuanya nanti akan menjadi ciut, pipi jadi krempot, dan otot-otot menjadi mengecil, sehingga badan kita ini akan lebih gampang kena penyakit dan akan lebih gampang kita itu merosot kesehatannya. Jadi rutinlah berolahraga. Bagi sahabat-sahabat yang tidak ada fasilitas olahraga, maka jalan kaki dan berlari itu merupakan suatu olahraga yang sangat bagus.
Kalau tidak bisa berlari, berjalan agak cepat. Apabila sahabat-sahabat sudah melakukan perjalanan atau berjalan cepat ini, satu hari 10.000 langkah, maka itu sudah sama atau sebanding dengan mengadakan olahraga rutin seperti yang saya lakukan sekarang ini. Jadi jangan merasa tidak ada sarana atau prasarana. 10.000 langkah setiap hari itu sudah sama dengan olahraga yang lengkap. Begitu ya, supaya semua kita sehat, jauh dari penyakit, dan tetap bersemangat nanti. Terima kasih, saya lanjutkan. Sahabatku, selain olahraga yang rutin, ada lagi yang harus kita jaga di dalam mempertahankan kesehatan tubuh kita, yaitu asupan makanan atau intake gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak tahu lagi begitu banyak zat-zat radioaktif atau radiasi-radiasi mengkontaminasi ke dalam tubuh kita. Dan itulah yang menyebabkan begitu banyak orang penyakitan yang hampir tidak bisa kita kenali secara jelas. Dia sakit tetapi tidak jelas apa penyakitnya dan juga tidak jelas apa penyebabnya. Jadi itu adalah faktor radiasi. Teknologi-teknologi yang berselebaran di sekitar kita ini itu sangat mempengaruhi kesehatan sel-sel kita. Jadi oleh karena itu, untuk mengamankan pengaruh radiasi itu, kita harus mengatur intake gizi yang kita konsumsi. Pada umumnya, makanan-makanan yang bisa menghempang atau menolak radiasi itu adalah makanan-makanan yang kita sebut namanya dengan istilah antioksidan. Antioksidan ini berasal dari buah-buahan pada umumnya. Kalau saya biasanya mengkonsumsi minuman yang rutin setiap hari itu adalah jus daripada buah-buahan. Dan sampai hari ini saya mengkonsumsi sekitar 1 buah nanas yang di jus dan airnya diminum setiap harinya. Jadi contohnya ini adalah ini. Ini adalah air jus nanas, ya. Dan ini adalah perasan nanas dari 1 buah nanas. Saya tidak mencampurnya lagi dengan air tambahan. Ini di jus, kemudian setelah di jus disaring sehingga hasilnya sudah cair seperti air minuman biasa, warnanya warna hijau seperti vitamin C begitu ya. Kalau kita minum setiap hari, maka zat radiasi atau oksidan itu bisa ditangkalnya. Dengan demikian tubuh kita akan lebih fit. Banyak sekarang kita lihat orang-orang yang usianya sudah tinggi, tetapi penampilan dan kesehatannya masih begitu bagus. Itu yang kita kenal dengan istilah awet muda. Jadi oleh karena itu, selain olahraga, tolong diperhatikan juga intake minuman yang masuk ke dalam tubuh. Ini dia. Saya ini sedang berada di ruangan perpustakaan saya. Saya biasanya mempergunakan waktu sekitar 2 jam paling tidak setiap harinya untuk membaca buku di sini. Saya mengoleksi begitu banyak buku, dan buku yang paling banyak saya koleksi itu adalah buku yang berhubungan dengan pengembangan diri dan juga manajemen leadership.
Tidak cukup waktu bagi saya untuk harus mengalami semua kejadian di dalam kehidupan ini. Jadi oleh karena itu saya banyak membaca buku. Dari pengalaman orang, penelitian orang, dan juga hasil-hasil buku-buku ilmiah itu saya baca. Kegiatan saya setiap hari itu bekerja, kemudian ada olahraga, dan kegiatan ketiga yang paling banyak saya isi adalah membaca. Dan saya juga membaca buku ini, buku ini adalah buku tulisan saya. Saya yang membuatnya. Ini adalah hasil daripada intisari daripada kehidupan yang saya tuliskan menjadi buku, namanya Revolusi Diri. Tetapi sekarang juga saya sedang membaca buku yang ini cukup bagus saya lihat ya. Ini namanya, judulnya adalah Unboss. Ini panduan memimpin di era digital. Pemimpin itu harus bersikap unboss, tidak ngebos gitu ya. Saya merasakan ada perubahan kepemimpinan di era lalu dengan era sekarang. Dan para pemimpin tidak bisa menutup mata atau bertahan dalam model yang lalu-lalu. Tapi dia harus berubah, beradaptasi, dan juga menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Saya banyak juga membaca buku Renal Kasali yang judulnya Disrupsi. Wah, ini luar biasa. Dan sekarang ini keberhasilan kita tergantung kepada apa yang kita kuasai dan apa yang kita lakukan. Tidak bisa mempergunakan teori-teori 10 tahun yang lalu lagi. Dan ke depan akan semakin cepat perubahan itu. Jadi dan oleh karena itulah saya setiap hari harus membaca. Jadi para sahabatku juga, bagaimana kamu 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, tergantung apa yang kamu baca hari ini. Dan dengan membaca, kita banyak tahu, sehingga saya sekarang juga sedang mendalami buku ini. How to be confident. Bagaimana supaya percaya diri. Karena kalau kita tidak memiliki percaya diri, bagaimana kita menyampaikan isi hati kita kepada orang lain? Bagaimana kita menyampaikan konsep-konsep yang ada dalam otak kita kepada orang lain? Kalau orang lain tidak mengenal kita, tidak tahu apa isi hati dan isi kepala kita, orang lain tentu tidak akan pernah mengajak kita untuk bermitra, untuk mendapatkan kemajuan ke depan. Gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau kamu mau sukses, pertama-tama adalah kamu harus memiliki konsep-konsep yang bagus. Atau katakanlah kompetensi-kompetensi yang bagus. Yang kedua, kamu harus bisa menyampaikan kompetensi-kompetensi, konsep-konsep itu kepada orang lain. Sehingga orang lain tahu kamu itu siapa. Dan kamu itu ahlinya di mana. Begitu. Sehingga kalau mereka membutuhkan keahlianmu, maka terjadilah yang disebut namanya kerjasama. Ya, beginilah kebiasaan saya sehari-hari yang selalu banyak mengkonsumsi buku-buku. Jadi kalau sekarang ini, selain daripada buku-buku yang hard copy ini, ya kita juga harus mengakses dari internet gitu ya. Membaca-baca informasi gitu ya. Kita harus berusaha bagaimana supaya kita dibutuhkan orang. Dan pada saat kita dibutuhkan orang, di sanalah keahlian kita dibeli orang. Dan di sanalah kesuksesan kita, profesi kita bisa unggul. Saya, Sartaman Saragih, salam agen perubahan, tetap semangat.